Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kholifuddin, mahasiswa IAIN Ponorogo, jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah urutan ayat dalam Al-Quran. Sebelum menuju ke urutan ayat dalam Al-Quran, perlu kita ketahui apa itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang berupa bacaan yang terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat dan merupakan bagian dari surat. Untuk jumlah ayatnya, dari sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Abu Abbas, itu berpendapat bahwa jumlah ayat itu ada 6.616. Ada pendapat lain yang mengatakan 6.666 dan ada yang mengatakan 6.216. Nah, untuk urutan ayat dalam Al-Quran sendiri yaitu tauqifi, yaitu berdasarkan ketetapan yang telah disampaikan Nabi ketika menyampaikannya kepada para sahabat. Selanjutnya yaitu urutan surat Al-Quran. Surat Al-Quran yaitu kumpulan dari beberapa ayat yang memiliki permulaan dan akhiran. Untuk penamaannya dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tiwal atau surat-surat panjang. Yang pertama Al-Baqarah, terus Al-Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Maidah, yang kelima Al-An'am, yang keenam Al-A'raf, dan yang ketujuh memiliki perselisihan pendapat antara ulama yang satu dan ulama yang lain, antara surat Al-Anfal dan surat Yunus. Yang kedua yaitu Al-Mi'un, urutan 10 sampai 35, yaitu yang memiliki kisaran 100 ayat ke atas. Yang ketiga adalah Matsani, yaitu ayat yang diulang-ulang mulai dari urutan ke-35 sampai 39. Yang keempat adalah Mufassil, yaitu terputus-putus ayatnya atau pendek-pendek mulai dari surat Qaf sampai Anas. Untuk Al-Mufassil sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tiwal mulai dari surat Al-Qaf sampai Al-Hujurat. Yang kedua yaitu Ausat, yaitu surat Al-Burud sampai Ad-Duha. Dan yang terakhir Al-Qisar, yaitu Ad-Duha sampai Anas. Untuk urutannya dalam Al-Quran, surat itu ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yaitu tauqifi, berdasarkan ketetapan Nabi. Jadi sudah ditetapkan oleh Nabi bagaimana urutan surat dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu ijma' sahabat, yaitu adalah yang menetapkan yaitu sahabat. Jadi Nabi tidak menetapkan, tapi berdasarkan ijtihad para sahabat timbullah urutan-urutan surat dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu pendapat campuran. Ada sebagian surat itu sudah ditetapkan Nabi dan sebagian surat belum ditetapkan oleh Nabi. Setelah kita mempelajari tentang urutan ayat dan surat dalam Al-Quran, kita akan mempelajari yaitu tangkis Al-Quran. Apa yang disebut tangkis Al-Quran? Tangkis Al-Quran adalah secara bahasa yaitu pengurangan, sedangkan menurut istilah tangkis bahasa yaitu adalah membaca Al-Quran secara tidak teratur atau menggabungkan beberapa ayat yang lain antara ayat satu dan ayat yang lain, atau dengan membalik urutan Al-Quran. Apa hukumnya tentang tangkis Al-Quran? Dalam hal ini jumhur ulama sepakat bahwa hukumnya tangkis Al-Quran adalah haram. Oleh karena itu kita sebagai orang muslim sebaiknya membaca Al-Quran dengan benar, dengan didampingi oleh guru, dan semoga kita mendapat berkah dari Al-Quran. Jangan lupa membaca Al-Quran. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah, karena syafaat Al-Quran. Apabila ada tutur kata yang salah atas materi yang saya sampaikan, mohon silahkan komen di bawah ini, karena di sini kita sifatnya adalah belajar bersama. Jadi kalau saya memiliki kesalahan, itu hal yang sangat wajar. Sekian, wabillahi wa taufiq wa ridha wal inayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.